bahwa Syekh Muhammad Adil Salim Al-Ghaul adalah jembatan kami terhubung dengan saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Kami informasikan kepada Ayah Bunda bahwa di bulan ini kita akan ada dua program yang akan kita laksanakan di Gaza, Palestina. Pertama terkait kurban kambing, yang kedua melanjutkan pembangunan sekolah yang kedua. Jadi alhamdulillah Ayah Bunda kami mengajak bagi yang berniat berkurban, insya Allah kami membuka kesempatan untuk bisa berkurban di Gaza. Namun kami memiliki dua pilihan. Yang pertama, bagi ayah bunda yang memang diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala ingin berkurban satu ekor, kami persilahkan. Tentunya nilainya jauh berbeda dengan nilai kurban yang ada di negeri kita maupun di eh, tempat lain. Kenapa? Karena memang satu kambing saja itu kami anggarkan sekitar 40 juta. Insya Allah bagi ayah bunda yang memiliki keluasan rezeki kami persilahkan. Dan bagi yang memang sudah niat berkurban namun belum bisa mencukupi satu ekor, insya Allah kami juga membuka namanya kurban patungan. Bagaimana kurban patungan ini? Jadi nanti kami kumpulkan, kami ada paket bagi ayah bunda yang mau berkurban di Gaza dari paling terkecil sampai juga paling terbesar berapa. Nanti kita kumpulkan sampai dapat satu ekor. Lalu nanti kita akan sepakati dari para pekurban, kita akan mengambil satu wakil untuk nama pekurbannya, atau kita juga bisa meminta seperti tahun lalu kami menggunakan nama anak yatim maupun syuhada yang ada di Gaza untuk kita bisa ambil apa namanya namanya mewakili kita semua untuk bisa melaksanakan kurban di Gaza Palestina. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kita sedang membangun sekolah yang kedua. Alhamdulillah ya Bunda, ini sekolah kita yang kedua di Gaza, karena sekolah yang pertama kami namakan Bila Hudud itu sudah terlaksana, dan alhamdulillah sampai hari ini masih terus berjalan. Dan karena memang sekolah itu sudah apa bisa dibilang terbatas sih, sudah sangat susah. Alhamdulillah Allah melalui wasilah guru kita dan tim kita yang ada di Gaza, kita bisa membangun sekolah yang kedua. Wasilahnya karena memang ada yang mewakafkan tanah untuk siswa sekitar 1.500. Untuk yang pertama alhamdulillah sudah kita bangunkan bangunan darurat, ya, tenda-tenda untuk dijadikan sekolah darurat alhamdulillah sudah berjalan. Namun memang masih belum mencukupi. Jadi bagi ayah bunda di bulan Zulhijjah ini ada kesempatan yang sangat besar. Selain kurban, kami juga mengadakan kegiatan untuk membangun sekolah yang kedua untuk 1.500 siswa. Nah, itu mungkin apa namanya memperkuat dari video-video yang tadi ditampilkan. Dan untuk ayah bunda bagi yang mau berkurban pun di saudara-saudara di Aceh juga insya Allah kami masih buka kesempatan. Baik, ayah bunda, mari kita doakan untuk saudara-saudara kita yang memang Allah uji. Karena ada beberapa jamaah kita juga yang izin karena memang sedang Allah uji sakit. Mudah-mudahan Allah angkat sakitnya. Dan bagi yang belum bisa bergabung karena sedang ada kegiatan yang lain, mudah-mudahan Allah mudahkan segala kegiatannya, segala urusannya, sehingga nanti bisa bergabung dengan kita. Dan tenang saja bagi ayah bunda yang tidak bisa mengikuti kelas secara online langsung di ruang Zoom seperti malam ini, insya Allah bisa mengikuti kelas Zoom melalui apa namanya tayangan rekaman YouTube di Syekh Masa namanya. Dan jangan di apa namanya jangan di spasi ya. Jadi Syekh Masa, Masa itu Muhammad Adil Salim Al-Ghaul. Insya Allah sudah ada channelnya. Nanti pun kita akan share di grup kelas. Baik, kita akan menunggu guru kita. Beliau meminta waktu sekitar 5 menit. Kita doakan mudah-mudahan beliau dipermudah untuk bisa apa namanya bergabung di ruang Zoom kita. Kita doakan juga ini guru kita ini mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Karena selain beliau juga menempuh pendidikan S3, beliau juga tetap dapat amanah untuk bisa terus berdakwah, ya. Dan yang selanjutnya juga mungkin beliau juga ada kegiatan di luar dari dakwah dan juga kuliah, yaitu apa namanya? Karena beliau teknik sipil, jadi ada pekerjaan di bidang teknik sipil sehingga beliau juga begitu padat jadwalnya. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya.
Dan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan untuk guru kita. Mari kita kirimkan Fatihah untuk guru kita dan juga untuk teman-teman kita yang memang tidak bisa bergabung di kajian malam hari ini. Barakati wal karamati umul Quran syai'u lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, selanjutnya kami sampaikan kepada Ayah Bunda bagi yang ingin bertanya ya, karena emang guru kita itu kalau kalau sudah ada waktu jeda mungkin beberapa menit dan belum ada yang bertanya, biasanya beliau akan langsung tutup. Jadi kami sampaikan kepada Ayah Bunda di awal, silahkan siapkan pertanyaan-pertanyaan yang memang mau disampaikan kepada guru kita. Bisa melalui raise hand, berbicara langsung di Zoom ini atau bisa media chat. Nanti insya Allah kita akan bacakan. Dan yang kedua, mohon bagi Ayah Bunda, memang kalau yang mau chat secara personal ke beliau, pasti nanti beliau akan kirimkan juga di grup. Kenapa? Karena memang beliau agak butuh waktu panjang untuk bisa membaca pertanyaan yang begitu panjang biasanya. Jadi kalau memang mau bertanya ada prolog dulu yang mau disampaikan, berarti lebih baik disampaikan secara langsung sehingga mungkin bisa tanya jawabnya bisa lebih jelas. Karena memang kalau Syekh membaca tulisan yang begitu panjang, beliau masih belum belum bisa cepat ya seperti kita. Jadi silakan saja dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan kepada guru kita. Baik, boleh sesuai tema. Mungkin kalau mau di luar tema juga kami persilakan. Insya Allah nanti mudah-mudahan beliau Allah mampukan untuk bisa menjawab insya Allah. Baik, Mas Dani bisa dibantu Mas? Ada video mungkin gambaran yang sekolah sambil nunggu karena guru kita ini Syekh Muhammad sedang di luar kota, tapi belum tidak menyampaikan di mananya. Tapi baru sholat isya katanya. Jadi mungkin beliau minta waktu sekitar 5 menit. Baru selesai sholat isya, nanti mungkin beliau akan bergabung dengan kita. Mas Dani, boleh dibantu Mas? Kita tayangkan video sekali lagi untuk yang sekolah ya. ولأن القراءة نورا يضيء طريقنا اليوم قررنا أن نستمر وسوف نقوم بتوزيع هذه القصص التعليمية للأطفال بدعم من مؤسسة الأنبياء هذا وبارك الله فيهم وجعل هذا العمل. Nyalakan harapan terlahirnya para mujahid pembebas Al-Aqsa dengan kembali membangkitkan pendidikan di Gaza. Alhamdulillah, satu sekolah yang berdiri melalui wasilah kebaikan para donatur telah menyelenggarakan pendidikan untuk 2.000 siswa di Gaza Utara. Terdorong harapan dari masyarakat Gaza untuk membangkitkan lebih banyak lagi sekolah di daerah lainnya. Kami kini tengah berikhtiar membangun sekolah kedua. Alhamdulillah, atas izin Allah telah tersedia sebidang tanah wakaf untuk dibangun sekolah di kota Gaza. Kami sangat membutuhkan dukungan para donatur untuk mewujudkan harapan masyarakat Gaza. Bismillahirrahmanirrahim. ساعدونا لنحول هذا الغبار إلى فصول وهذه الأرض إلى مستقبل آمن يحمي أطفالنا من حر الصيف وبرد الشتاء. بناء مدرسة هو بناء أمة. ساهموا معنا في مدرسة النجوم غزة بانتظاركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakumullah khairon kasiron, kami sampaikan kepada seluruh donatur MPA Indonesia. Berkat kebaikan hati dan kontribusi sahabat, program patungan kurban untuk Gaza Palestina dapat terlaksana dengan penuh keberkahan. Di tengah keterbatasan dan situasi yang sulit, kehadiran kurban dari sahabat MPA telah membawa senyum, harapan, dan kebahagiaan bagi saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Setiap potongan daging kurban yang sampai ke tangan mereka adalah bukti nyata kasih sayang dan kepedulian sahabat MPA.
Semoga Allah membalas semua amal kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda, meluaskan rezeki, serta menjadikan kurban ini sebagai pemberat amal kebaikan di akhirat kelak. Jazakumullah khairan kasiron telah menjadi bagian dari perjuangan kemanusiaan. Bersama MPA Indonesia, kita terus menebar kebaikan tanpa batas. Ya, baik. Ayah Bunda, Alhamdulillah tadi gambaran ya. Yang pertama itu gambaran sekolah. Alhamdulillah eh, gambaran tanahnya. Tapi memang sudah kita sudah kita buat. Tinggal ada setengah lagi atau lahan yang masih belum dibangun. Lahan yang tadi digambarkan itu lahan kosong. Tapi alhamdulillah sebetulnya sudah kita bangun. Namun kayaknya belum belum ditampilkan videonya. Nanti insya Allah kita akan tampilkan. Yang kedua itu video kurban tahun lalu. Ya, itu gambaran kurban tahun lalu. Mudah-mudahan tahun ini Allah mampukan kita untuk bisa berbagi memberikan yang terbaik ya, khususnya daging untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Karena memang eh, kalau dilihat dari bermanfaatan harga daging, jadi kami sampaikan kepada Bunda, memang harga daging di sana itu kalau di kita mungkin ada 150 ya, 170. Kalau di sana ini terakhir itu sekitar 400.000 1 kilo ya. Alhamdulillah. Ini guru kita sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. وعليكم Eh, السلام ورحمة الله Alhamdulillah. وبركاته. Apa kabar, Syekh? الحمد لله أنا بخير، وأنتم؟ Masya Allah. Ini antum sedang di luar kota, Syekh? أنا والله secara dadakan. Oh, Masya Allah. Tapi insya Allah aman, Syekh. Kita adakan kajian. أمان أمان. Aman, Masya Allah. Alhamdulillah. biar jadi rutin. Siap. Insya Allah nanti kita agendakan di malam Senin ya, Syekh. ها؟ Diagendakan di Ahad malam Senin ya, Syekh. نعم Seperti بسم minggu. الله. Baik, siap. Maka tafadhol, Syekh, kalau antum sudah siap. هذا صور دلوار يعني Ada. صورة ذكر يعني. Siap, Syekh. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. Antum masih ingat kita udah di mana sampai mana? Saat ini kita sudah membahas terakhir kemarin tuh kajian tentang sunnah-sunnah di sholat zuhur, Syekh. Saat ini harusnya asar dan maghrib dan isya. Berarti sudah selesai zuhur ya? Selesai zuhur, Syekh. Ana sambil buka insyaallah. Di sini maaf ya tidak ada cahaya karena kampung. Tidak masalah ini cahayanya begitu dan berkeringat terus tidak ada ini. Tidak ada air juga. Nah, sudah, tamam. Ada sebelum mulai seperti biasa. Kalau antum masih ingat beberapa sunnah yang paling menempel, bukan muraja, di hati, di pikiran antum, atau ada yang sudah antum amalkan, antum bisa sampaikan. Gimana? Ya. Kami persilakan Ayah Bunda, silakan untuk menjawab. Masa antum tidak ingat apapun?
Tidak ada yang menarik. Assalamualaikum. Mana ini? Oh, ada Syekh. Di chat Rasulullah Syekh. tidak pernah tinggalkan witir. Naam. Sahih. Terus apa lagi? Dua lagi. Ketika azan sih, Syekh. Ah? Ketika azan, yang ketika muazzinnya mengatakan syahadat ketika azan, itu jangan lupa membaca wa'ana untuk diri kita sendiri dan juga doanya juga. Nah, mumtaz. Tetapi yang azan dan juga salat witir pun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tinggalkan witir. Feeling saya tidak tahu, bukan pertemuan kemarin tetapi yang sebelumnya. Yang kemarin antum tidak ingat. Kayaknya antum kemarin memang feeling saya tidur atau hanya on ini Zoom ini pilihan ya. Tidak Ya, ada rekamannya Syekh. tidak wajib diikuti. Kalau antum ngantuk atau يعني misal أنا masih ingat rebahan بعد salat subuh walaupun dalam masjid. Terus ana masih ingat juga sunnah bacaan subuh dalam sunnah subuh. Antum masih ingat selain surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas ada ayat apa? Antum masih ingat? Ana Allah harus antum catat ya jamaah. Allah ayat توحيد. ايش يعني آية توحيد؟ آية برابة دي سورة البقرة dan سورة آل عمران. طيب tidak مثلا saya merasa kayak di kampus atau dosen ini. Masyaallah. Nah, Al-Imran surat 146 Al-Baqarah Syekh. 3 ayat terakhir عجيب مستحيل ini ana jawaban salah ini. Terus Ali Imran 146 juga salah. Ya Allah, salah dua-duanya. طيب tidak masalah. Kalau kita bilang kemarin ayat 136 dari surat Al-Baqarah dan ayat 52 dari Ali Imran atau ayat 64. Yani nomor yang tertulis itu jauh dua-duanya. Tamam? Jauh. Tapi tidak masalah. InsyaAllah terus pertanyaan terakhir sebelum mulai ya. Sunnah zuhur antum masih ingat apa itu? Yang kita kemarin sampaikan. Sunnah zuhur 4 rakaat sebelum dan 2 rakaat sesudah. mumtazah. 4 rakaat sebelum kayak gimana caranya? Tanpa tahiyat. ممتازة جدا. أحسنتي. الحمد لله akhirnya ada jawab benar. InsyaAllah kita akan melanjut pembahasan ke sunnah-sunnah yang berikut insyaallah. Salat sunnah asar. Berapa rakaat sunnah asar? Ada yang tahu? Sunnah asar berapa rakaat? 4 Sunnah rakaat. asar 4 rakaat. Siapa yang jawab? Masya Allah, pintar sekali. Hadis dari mana tahu 4 rakaat? Berbeda sama tahiyatul masjid. Khusus bapak-bapak itu kalau ana isikan atau jelaskan di masjid mereka berpikir itu tahiyatul masjid ada sunnah asar. Tidak, ada sunnah khusus. Seperti sunnah qabliyah, sunnah ba'diyah. Ini sunnah qabliyah, qabla asar. Berapa? 4 rakaat. Hadis Ali radhiyallahu ta'ala anhu. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين
ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya salat 4 rakaat caranya langsung ada dalam hadis yafsulu bainahunna bitaslim, ada dalamnya tashahhud, ada tahiyatu lillah wassalawatu thayyibat assalamu alayka ayyuhan nabi, salam buat malaikat dan muslimin dan mukminin. Artinya ada apa? Ada tashahhud awal. Terus ada hadis lain, ada hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu, ya Allah, hadis ini benar-benar agung. Ana mau bacakan dan antum tolong perhatikannya. Hadis ini sangat agung. Apa itu hadis ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana mau berikan cerita. Rahimallahu ra'an shalla qabla al-'asr 4. Apa? Rahimallahu ra'an shalla qabla al-'asr 4. Rahmatullah akan turun ke hamba yang rajin salat 4 rakaat sebelum asar. Ya salam, hadis ini hadis sahih. Tamam? Jadi kalau kita lagi bingung atau pusing di waktu tengah hari, di waktu asar atau sebelum asar, kalau sudah azan dan kita ingin mencari hangatan atau rahmat dari Allah, atau diurus Putus-putus, Syekh. Sinyalnya putus-putus. Sekarang gimana? Jelas? Belum. Suara jelas? Baru jelas, Syekh. Belum. Ulangi lagi, Syekh, yang tadi, Syekh. Sudah jelas, Syekh. Iya. Sekarang jelas. Nah, Jelas. yani Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, rahimallah, rahmatullah yang turun ke hamba yang rajin salat 4 rakaat sebelum asar. Ada cerita yang masya Allah, yang sangat senang atau sangat suka cerita itu. Ada seorang tua kakek, ya umurnya mungkin 60-an, pernah datang ke Nabi, ke guru saya, kebetulan anak Zoom. Pernah datang ke guru, bertanya, ya guru, wahai Syekh, ajarkan saya sesuatu dari agama. Ajarkan saya sesuatu. Syekh waktu itu nggak tahu, dia bilang lupa, bukan nggak tahu kenapa saya sebutkan sunnah ini, rahimallahu shalla qabla al-'asr 4. Semoga rahmatullah akan turun ke hamba yang rajin salat 4 rakaat. Afwan, ana lagi di luar karena di dalam terlalu berkeringat. Terus orang itu susah hafal. Kata guru itu, syekh itu, saya ulangi mungkin lebih dari 50 kali sampai kakek itu hafal. Rahimallahu ra'an shalla 4. Rahimallahu ra'an shalla qabla al-'asr 4. Orang tua tersebut mulai setelah hafal hadis ini, mulai dakwah di hadis tersebut. Pergi ke mana-mana, dia pasti mengucapkan hadis ini, mengingatkan jamaah. Pergi pasar, wahai masyarakat, wahai jamaah, rahimallahu ra'an shalla qabla al-'asr 4. Rahmatullah ke hamba yang salat 4. Pergi Alfamart, tidak Alfamart. Atau ke mall, juga tidak ada mall di sana. Ya, dunia pergi ke mana-mana, dia pasti ingatkan jamaah terhadap sunnah asar. Datang salat asar, melihat jamaah lagi duduk, tidak salat sunnah. Wahai jamaah, ayo, ada sunnah 4 rakaat asar, marilah kita salat.
Dia mention Allahu Akbar dengan huruf langsung jatuh meninggal dunia. Jamaah langsung mulai berkumpul dari pasir dia dengan sesak nafas masih mengucapkan rahmatullah akan turun ke hamba yang rajin 4 rakaat sunnah asar 4 rakaat terus wafat. Subhanallah. Turut tersebut bila sebuah azim yang mulia dalam Islam mata alaihi man mata syai' bu'ith alaihi yang siapa hidup dengan sesuatu maka akan wafat dengan hal tersebut. Hidup dengan sunnah, menghidupkan sunnah Nabi, maka akan dapat husnul khatimah, akan mendapatkan meninggal dunia dengan keadaan menghidupkan sunnah. Hidup dengan media, scroll TikTok, mungkin akan meninggal dunia dengan scroll TikTok. Hidup di dan banyak maksiat dosa macam-macam tanpa harus sebut jenis dosanya, tinggal kau lebih dunia dengan keadaan tersebut. Dan dunia sebuah keadaan bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan tersebut. Coba bayangkan orang ini asar terus meninggal dunia dengan sunnah pun akan bertemu Allah Subhanahu wa taala dan masih ucapkan rahmatullah akan turun salat 4 rakaat sebelum asar. Apakah Allah akan rahmatinya? Tentu saja. Ya, nah, sengaja ceritakan berita di sunnah ini agak panjang karena harapan kepada semua yang hadirin Zoom bisa membudayakan atau membiasakan salat 4 rakaat sebelum asar. Tamam? Ana banyak juga hadis gimana cara salatnya mausulah nyambung, ada tasyahud yang seperti salat asar, ada tasyahud awal dan tasyahud akhir. Dan boleh saja juga salat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam karena ada hadis umum. Tetapi kenapa saya lebih milih yang tasyahud awal dan tasyahud akhir? Karena hadis yang tadi ana sebutkan, hadis Ali radhiyallahu ta'ala. Kalau ana pribadi bagaimana? Saya kalau datang ke masjid biasanya melihat jam iqamat salat. Biasanya ada masjid tentukan ada 10 menit, 6 menit. Kalau ana datang ke masjid lebih awal dan waktu iqamat salat masih panjang, masih lama, ana melihat ada 5 menit, 6 menit, saya salat 4 rakaat langsung ada tasyahud awal. Kalau waktunya mepet kecil, saya salat 2 rakaat salam. Setelah salam saya melihat jam lagi. Kalau masih ada waktu iqamat, saya mulai ambil 2 rakaat. Sudah tidak dapat, khalas. Tetap salat 2 rakaat. Tamam? Jadi usahakan. Yani antum kalau tidak bisa semua sunnah yang ana jelaskan di bidang misal sunnah salat maghrib isya, milih satu sunnah. Maupun zuhur, asar, atau isya. Tamam? Setelah itu, apakah ada sunnah ba'diyah untuk salat asar atau tidak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ada sunnah ba'da asar atau tidak? Ana Ada. lagi. Tidak ada, Syekh. Tidak ada, Syekh. Tidak ada. Nggak ada. Sebenarnya ada khilaf besar antara ulama. Apakah ada sunnah ba'da asar atau tidak? Tetapi ana milih kata Syekh Al-Albani rahimahullah yang
atau sebelum Syekh Al-Albani atau ada hadis Bukhari atau apa artinya Bukhari يعني صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan salat 2 rakaat ba'da asar selama Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di tempat aku. Yani kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang habis salat asar ke Aisyah radhiyallahu taala anha, pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sunnah asar 2 rakaat. Nah, dari ulama muasirin seperti Syekh Al-Albani, kenapa ada khilaf antara ulama? Karena di mazhab Syafi'i dan beberapa mazhab mereka mulai berbicara tentang bahwa salat ba'da asar sampai maghrib termasuk waktu makruh. Tetapi Syekh Al-Albani rahimahullah, antum tahu Syekh Al-Albani ya, dia bilang an-nahi mahmul ala as-salat 'inda isfirar asy-syams. Ay waktu al-ghurub, dia bilang waktu yang makruh bukan ba'da asar, tetapi ketika tahu antum matahari kalau dia kuning kan, kalau dia mau menjadi merah, nggak tahu dia merah atau kuning, intinya ya dia mau menjadi kuning banget. Kalau orang yang tinggal dekat pantai, sebelum dia matahari jatuh di air, apa warna matahari waktu itu? Kuning ya, kuning banget. Atau mungkin orange. Sunset ya, Syekh. Waktu itu, Sunset. nah, waktu itu dia makruh salat. Tapi dan ana wallahu a'lam, yani setelah cari masalah ini, membahas masalah ini lebih detail dan kualifikasi khilaf antara ulama, saya merasa khilaf memang ada, tetapi bukan ba'da asar langsung, tetapi waktu sebelum maghrib. Tamam, wallahu a'lam. Lanjut. Kenapa saya bilang ini? Karena ada hadis juga, hadis Ali radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an salatin ba'da al-'asr illa an takuna asy-syamsa bayda'a murtafi'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang salat ba'da asar kecuali syams, matahari bayda, yani seperti tadi saya jelaskan, matahari kayak mau tenggelam. Tamam? Wallahu a'lam. Lanjut, salat sunnah. Ada sunnah untuk maghrib atau tidak? Ada? Kira-kira? Ada Berapa rakaat? 2 Sebelum atau sesudah? sebelum dan sesudah. Ahsanti. Biasanya kalau kita tidak mau salat sebelum salat yani asar atau apa sunnah 2 rakaat itu tidak masalah, tetapi namanya sunnah tahiyatul masjid atau antara azan. Ana melihat di Indonesia kalau sudah azan, masyarakat biasanya berdiri salat ya sunnah. Benar antum pernah perhatikan? Kayak di Jumat atau apa, antum pernah perhatikan? Nah, lebih penting sunnah yang kayak gini sesudah azan ba'da maghrib. Yani kalau subuh, salat zuhur, salat asar tidak ada, hanya maghrib. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu qabla al-maghrib." 3 kali. Salatlah sebelum maghrib. Salatlah sebelum maghrib. Salatlah sebelum maghrib. Tapi yang ketiga kali Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang, karena sallu salat yani amr, kata kerja. Tapi yang ketiga kali Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang, liman sya, yang bagi yang mau saja. Artinya menjadi sunnah bukan fardu. Jadi saudara-saudara ya, kalau enggak harus di masjid, kalau antum sebelum salat, yani subhanallah, sunnah itu hikmahnya apa? Bersiapkan hati.
Kalau kita tazkiyah namanya. Kalau kita langsung masuk ke salat, mungkin hati kita tidak khusyuk. Tapi kalau kita bersiapkan hati kita sebelum mulai salat, masya Allah, yani bisa mulai sedikit-sedikit mantap, tamam? Sunnah terakhir pada hari ini, biar ana tidak menambah banyak, biar antum bisa amalkan. Sunnah ba'da isya. Kira-kira berapa rakaat pada isya? Sunnah ba'da isya berapa rakaat? 2. Salah. 4 rakaat. Berapa? 4. Sabata anin Nabi. Ana dalam buku ini tulis ada 12 hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam, يعني banyak والله حديث. من صلى حديث مثالها عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه. من صلى برنسيابا 4 بعد العشاء صلاة 4 ركعات sesudah عشاء لا يفصل بينهن بتسليم. لا يفصلن بينهن بتسليم. Suara saya jelas? Jelas. Lanjut. Nah, لا يفصل بينهن بتسليم, يعني tidak ada 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tetapi 4 rakaat langsung. Mislihin, apa mislihin? Sama seperti salat isya. Sama seperti apa? Salat isya. Yani ada tashahud awal dan tashahud akhir. عدلنا بمثلهن من ليلة القدر. الله أكبر. Ya Allah, hadis sahih. Apa pahalanya? Sama kalau kita melaksanakan di malam Lailatul Qadr. Suara saya udah mulai tinggi. Biar antum dengar. Sama dengan apa? Kalau kita melaksanakannya di malam Lailatul Qadr. Yani kayak kita dapat ini pasti. Malam Lailatul Qadr kapan? Kita tidak tahu. Di 10 hari terakhir. Belum tentu kita dapat atau tidak. Tetapi ini yakin kalau kita salat sunnah isya 4 rakaat sama kalau kita melaksanakannya selama 84 tahun, 1000 bulan. Wallahi ini hadis agung dan hadis sahih. Rugi, wallahi, demi Allah, rugi banget, sangat rugi. Demi Allah rugi banget yang mendengar hadis ini, enggak mau bilang menamalkannya setiap hari, tapi minimal mengamalkan 1-2 kali kata taman ini. Menamalkan 1 kali sehidup. Minimal. Dapat pahala. Enggak mau sehidup. Satu bulan. Biar setiap bulan kita dapat pahala 4 rakaat sama seperti malam Lailatul Qadar. Tamam? InsyaAllah minggu depan akan melanjut sunnah-sunnah yang lain. Tetapi sebelum saya akhiri Zoom, besok hari Senin kita mulai, antum masih fokus insyaAllah ya, kita akan memasuki hari-hari yang mulia, yaitu Dzulhijjah. Hari-hari yang terbaik sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hari besok dan lusa dan sampai hari raya, termasuk hari raya pun, dan 3 hari raya yang pertama, hari yang paling agung di dunia, lebih afdal dari Ramadan. Yani kalau ada yang tanya, besok lebih baik atau hari Ramadan atau 10, tentu hari besok. Ya, tapi masyarakat atau kaum muslimin lalai. Demi Allah, bukan kata saya ini. 10 hari mulainya dari besok sampai hari raya jauh lebih agung dari bulan Ramadan. Hari Ramadan agung dengan apa? 10 malam terakhir. Tapi kalau 10 hari siang hari bukan malam adalah tanpa ada khilaf dari ulama adalah apa? Adalah 10 hari pertama Dzulhijjah. 10 pertama Dzulhijjah. Tamam? Jadi khatmul Quran, ibadah, puasa, itu semuanya ibadah agung. Nanti beberapa teman kita jahil,
Wallahi benar-benar jahil bilang tidak ada hadis yang sahih yang bilang harus puasa 10 hari pertama atau 9 hari pertama. Kita bilang, "Na'am, tidak ada hadis sahih." Tetapi kita punya hadis ma min ayyam, tidak ada hari-hari al-amal salih, amal baik lebih agung dari min hadhihi al-ayyam, lebih agung dari hari-hari ini. Dan hadis ini Muslim. Apakah puasa itu termasuk amal salih atau tidak? Malah puasa itu amal yang paling akurat yang kita bisa amalkan. Kenapa? Karena kalau kita baca Quran mungkin ya beberapa teman kita baca setengah jam, 1 jam. Tetapi amal ibadah yang bisa menghabiskan semua waktu dari pagi sampai maghrib adalah puasa. Yang dihitung untuk kita pahala. Sah? Dihitung buat kita pahala. Sehingga misal salat atau apa mungkin sebentar. Baca Quran sebentar. Ini harus kita ganti-ganti. Tapi amal ibadah yang bisa mengambil atau memakai semua waktu siang hari sampai maghrib adalah puasa. Makanya ana sarankan buat seluruh teman-teman dan kawan-kawan yang lagi nonton atau lagi join Zoom ini, bukan hanya puasa saja atau bersemangat untuk amal salih, tetapi ana sarankan juga antum semuanya bikin story, dakwah dengan media, bikin story malam ini. Antum langsung keluar dari Zoom nanti habis kita beres, antum semua ya mau story WA, story EG, mengingatkan semua dengan bahasa antum, gaya antum, cara antum untuk mengajak saudara kita beramal ibadah yang salih wal khusus puasa. Dan harapan saya sama antum mulai puasa, jangan malas-malasan. Nah, kalau ada ibu-ibu yang qada maupun qada Ramadan atau lagi qada yang tahun-tahun sebelumnya karena misal pernah menyusui atau hamil, boleh dengan niat apa? Niat qada dan niat puasa Dzulhijjah. Boleh gabungkan dua niat? Bukan. Tetapi niatnya qada, tetapi kalau kita sudah puasa hari itu dapat pahala. Paham? Dapat pahala selain qada bahwa kita udah isi hari tersebut dengan ibadah. Meskipun niat kita lagi qada fardu. Yani tidak harus puasa khusus niatnya mau puasa karena Dzulhijjah. Tidak harus. Bisa qada buat akhwat, tetapi dapat insyaallah pahala amal salih di hari tersebut. Meskipun niat kita qada karena kita habiskan sekali lagi waktu kita dengan puasa. Tidak masalah. Kita puasa sunnah, puasa qada, puasa fardu, aman. Saya berharap antum faham. Udah faham insyaallah jelas? Jelas, Syekh. Khalas. Ana yang kalau antum udah faham insyaallah ana cukup ya untuk kali ini biar antum ana khawatir kalau banyak informasi masuk lupa. Baik. Jazakallah Syekh. Bagi ayah bunda yang mau bertanya, kami persilahkan. Ini ada yang bertanya apa nih? Mau bertanya, Kang. Oh iya, silakan. Assalamualaikum, saya mau bertanya. Tafadhal. Saya kan ikut ini Ustadz Hadi Hidayat. Ceramahnya itu katanya kalau kita sehari menjaga sholat sebanyak 40 rakaat termaksud pada sholat sunnah dan wajibnya. Nah, itu insya Allah Allah merahmati kita dalam hari-hari gitu, seharian itu. Nah, saya coba mengamalkan itu, Syekh. Tapi 40 hari? 40 rakaat. Jadi dalam satu hari itu kalau kita mampu untuk menjaga sholat 40 rakaat, baik itu dari sholat wajibnya. Sholat wajib kan 17 rakaat. Terus kita tambahin kan sholat sunnah qobla subuh 2 rakaat. Zuhur 4 rakaat. Misalkan kalau dihitung semuanya dalam satu hari plus sholat duhanya, misalkan witirnya gitu. Selama 40 rakaat, sebanyak 40 rakaat. Saya dengar di ceramahnya Ustadz Hadi Hidayat, insya Allah Allah merahmati kita gitu, Syekh. Dan Allah apa Wallahu gitu ya? a'lam.
Wallahi a'lam, tidak, insyaallah karena Ustaz Adi Hidayat yang sampaikan, ana Ya. insyaallah akan cari. Tetapi sejauh ana tahu, Pertanyaannya eh, Syekh, yang saya ini kan beliau kan menyarankan juga melaksanakan sholat sunat, misalkan rawatibnya di zuhur 4 rakaat, ba'da Naam, zuhur juga la 4 yani rakaat. maksud saya kayak gini, Heeh. apa namanya, salat fardu, salat sunnah yang seperti yang ana sampaikan, dan ana yang sampaikan juga bukan sunnah rawatib, lebih. Tadi saya contoh salat ba'da isya 4 rakaat, kemarin salat zuhur 4 rakaat sebelum dan sesudah rakaat بعد Ya. الظهر, dan asar tadi saya sampaikan 4 rakaat. Ana merasa yakin kalau antum hitung sama qiyamul lail juga tadi, salat isya juga 4 ya, sunnah qabla maghrib 2 dan sunnah rawatib 2, ana merasa yakin lebih dari 40. Tetapi wallahu a'lam. Yani antum salah tadi sebut nama Ustaz Adi Hidayat, biar ana bebas bilang kayaknya tidak ada hadis berbicara bahwa ada 40 gitu, hitungan 40. Tetapi kalau kita hitung sunnah-sunnah, kayaknya wallahu alam lebih. Tetapi apakah ada hadis? Wallahu alam. Tapi ana insyaallah akan murajaah lagi. Bila Ya. orang siapa salat 40 rakaat dalam sebuah hari akan dapat apa? Wallahu alam, tidak ada. Nggak Wallahu ada ya. alam. Ya. Wallahu alam. Tetapi yang Anas juga sampaikan, anggap ada, biar kita nggak mensalahkan siapapun, anggap ada. Kenapa saya bilang wallahu alam tidak ada? Karena ana pernah cari dalam sunnah ya, banyak soal salat. Anggap ada beberapa hadis, satuan hadis yang ana pernah sampaikan, Bukhari dan Muslim, lebih agung dari soal rahmatullah. Yani cukup sunnah asar, sunnah zuhur, sebelum zuhur 4 rakaat dan sesudah zuhur 4 rakaat bisa mengharamkan badan kita masuk api neraka. Tadi 4 rakaat saja sebelum asar bisa menurunkan rahmat Allah. 4 rakaat tadi ba'da isya ini lebih agung dari malam Lailatul Qadr, atau seperti kita melaksanakan di malam Lailatul Qadr. Yani ini pahala juga tinggi ya. Antum usahakan. Baik, baik. Baik. Oke, Syekh. Tamam. Ya. Dan wallahi ana ya, nanti saran kalau ada yang mau tanya, pernah mendengar dari orang, lebih baik jangan sebutkan orang tersebut. Biar ini enggak merasa ana lebih afdal atau kok tidak. Iya, Karena iya. kita di sini berbicara apa namanya? Tentang ilmu, soal ilmu. Termasuk dalam, mungkin kalau misal hadis dhaif pun tidak boleh, bukan tidak boleh diriwayatkan karena ini masuk khilaf besar. Faham maksud saya? Apakah boleh karena fadailul a'mal atau tidak? Yani ini masuk di ilmu hadis. Panjang sekali. Tamam? Maaf, paham, Syekh. Makasih, Syekh. Sama-sama. Allah yahfazkum ya Rabb. Yani ibu masya Allah udah lama rajin salat 40 ya? Insya Allah, Syekh. Tapi ya gitu, Syekh. Kadang tahajudnya enggak. Tapi saya banyakin di misalkan sholat-sholat. Misalkan rawatib atau sunnah-sunnah kayak gitu. Saya nggak apa-apa kali ya, Syekh. ما شاء الله. كريم عجيب. ممتاز جدا. عجيب. تفضلي. جزاك الله خير. Syekh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin tanya, Syekh. Hmm. Apa namanya? Kan tadi nonton kajian tentang kezaliman akan dibalas gitu ya, sedikit pun gitu bakal dibalas ya, Syekh ya. Terus نعم. baru-baru ظالمان. ini kayak keluar di apa, di beranda, di home itu tentang sampah organik non organik gitu, Syekh. Jadi misalnya kalau kita nggak milah sampah, nggak ngolah, itu termasuk kezaliman kita buat lingkungan nggak sih, Syekh? Masya Gitu aja. Allah. Semakin orang bertakwa ya ibu, ana tidak mau bilang termasuk atau tidak. Semakin orang bertakwa dan semakin level iman dia naik,
semakin anggap hal-hal kayak gini juga dosa. Saya tidak, makanya saya bilang tidak pada umumnya ini dosa atau tidak, atau kezaliman atau tidak. Tetapi kalau kita di posisi nah ini menzalim, ada kerugian untuk lingkungan, sehingga kita diperintahkan secara umum bahwa harus imaratul ard, perbaiki al-ard, bumi ini, jangan ada kerusakan. Jadi apakah na'am, Nabi SAW ini sebagian dari iman, imatatul adha an at-tariq. Nabi SAW bilang sebagian dari iman kita bukan bersihkan hal-hal yang merusakkan bumi ini, jalan kita maupun kotoran maupun sampah atau apa, itu apa namanya, hal dari iman, bagian dari iman. 7% dari iman. Jadi jangan remehkan. Apakah termasuk? Wallahu a'lam termasuk. Kan antum arahkan kita ke hal yang ajib, detail, yani penting, bagus, masya Allah. Semoga Allah menjaga iman antum. Tetap lanjutkan ya, insya Allah ini kalau kita menjaga lingkungan ini dapat pahala. Kalau kita merusakkan lingkungan dapat dosa. Ya baik Ustaz, jazakumullah khair. Allahumma amin. Baik, kami persilakan. Ayah Bunda ada yang mau bertanya? Boleh via chat Zoom maupun bicara secara langsung. Ada yang Izin mau bertanya satu. Silakan. Ya, Assalamualaikum Syekh. Saya Tafadhal. mau bertanya, tepatnya tuh kemarin saya pernah lihat postingan tentang sholat sunnah dan juga sholat qada. Jadi ya postingannya itu seperti Q&A. Jadi yang menjawab ini mengatakan seperti ini. Seakan-akan tuh kita tidak boleh sholat sunnah kalau misalnya sholat qada wajibnya itu belum terlaksana semuanya, belum dilunaskan semuanya. Dia ngambil landasan bahwasanya ibaratnya seperti hak, kalau misalnya hak itu belum dikasihkan, kalau cuman tobat saja tanpa ada pembuktian dengan kodonya, sementara itu kan hak, bagaimana dengan Salat. malah kita pergi ke sholat sunnah. Nah itu tuh gimana itu Syekh? Soalnya kan agak Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Qada salat secara umum, qada salat bagi orang yang udah lama tidak salat. Faham maksud saya? Dia tinggalkan salat 5 tahun, 6 tahun. Tamam? Ada yang 2 bulan, 3 bulan, tiba-tiba dia tidak mau salat. Ada kan? Iya. Apakah harus qada atau tidak? Ini pertanyaan antum, benar? Iya, maksudnya apakah kita nggak boleh sholat sunnah kalau misalnya Tidak, sholat salah. Harus, karena bukan tanyanya harus. Tetap salat sunnah. Tidak ada hubungan sama qada. Paham maksud saya? paham. Syekh. Jadi misal ana tinggalkan salat 5 tahun. Tiba-tiba ana alhamdulillah dapat hidayah dan taubat. Saya mau salat asar atau zuhur. Saya salat sunnah atau tidak salat sunnah. Apakah saya harus qada salat yang lama atau bergantian atau kejar? Tidak. Sebenarnya seperti tadi saya sampaikan, antum masih dengar? Iya. Ada khilaf antara ulama. Apa boleh atau apa harus kita qada salat atau tidak? Tamam? Wallahu a'lam. Ada 2 qaul ulama. Tamam, qaul pertama bahwa tidak harus qada, tetapi dengan syarat berbanyak sunnah. Tamam, menambahkan sunnah. Dan ada sebagian ulama juga, dan bukan hanya 1 atau 2, harus qada salat. Berkiraan dia tinggalkan 4 tahun, harus qada 4 tahun, tetapi tidak harus langsung salat. Yani asar hari ini salat 2 kali, tiba-tiba lagi semangat salat atau apa, dan dia harus bikin rencana. Tapi ana sempat, wallahu a'lam, memilih kata ini, tetapi akhir-akhir ini pas ana yani punya kuasaan baru dan
baca lagi. Ana lebih tertarik dari fatwa Ibn Taimiyah bahwa salat itu tidak diqada'kan. Yani ana misal taubat baru, khalas, udah. Atau misal lagi bikin rencana ingin perbaiki salat saya, ada beberapa salat yang jatuh, khalas, tidak masalah. Bukan artinya halal atau apa, tetapi ana merasa untuk yang bikin mau taubat merasa berat nanti. Nanti misal kalau sudah taubat dan istiqamah salat fardu saja bisa. Tetapi kita bilang salah satu cara kita tetap istiqamah harus berbanyak amal salih, yaitu sunnah. Karena sunnah itu bisa menjaga fardu. Makanya kita bilang lebih baik berbanyak sunnah. Tetapi jangan memberatkan juga diri sampai membosan dan tinggalkan salat. Tapi pertanyaan antum, apakah harus tidak boleh kita salat sunnah dan kita qada atau kejar qada? Tidak harus. Tidak, kalau kita salat sunnah saja boleh. Tidak mau salat sunnah juga tidak masalah. Yang penting kita jangan tinggalkan salat fardu. Mudah-mudahan ana udah mengerti maksud pertanyaan antum. Ya, udah ya. Ustadz, Afwan boleh bertanya? Tafadhali. Ustadz, mamanya gini, untuk seorang wanita yang lalai atau terlalaikan karena satu kegiatan, tidak sholat di tepat waktu pada saat hari itu. Ternyata qadarullah setelah beberapa saat dia haid gitu, Ustadz. Umpamanya Gimana? Wallah ana tidak dengar. Ulang. iya, umpamanya seorang wanita gitu ya, Ustadz ya. Ya. Lalai dengan sengaja atau tidak sengaja terlalaikan, tidak sholat tepat waktu. Umpamanya waktu zuhur sudah masuk, tapi dia tidak sholat tepat waktu. Dan setelah beberapa saat dia haid gitu Ustadz, sehingga tidak bisa melaksanakan sholat zuhur. Padahal harusnya waktu itu, waktu sholat masuk dia belum haid gitu Ustadz. Umpamanya zuhur jam 12, haidnya datang jam 2 gitu umpama ya Ustadz ya. Tapi entah karena satu pekerjaan atau memang dia belum sholat gitu Ustadz. Naam. Faham. Ini apakah Wajib setelah qada. suci Di dia sini harus wajib mengkodok? qada. Ya, wajib kodok ya Ustadz ya. Naam, wajib qada Atau setelah dia sudah tahir. ya baik. Tahira. Atau setelah gini Ustadz, umpamanya kita perjalanan jauh dari Jakarta ke Sumatera gitu. Suci di tengah perjalanan tapi tidak bisa mandi wajib. Itu wajib kodok juga ya Ustadz? Wajib qada. Baik Ustadz. Ana tadi yang bilang tidak qada atau apa, ini hal orang yang sesat, yang tidak apa namanya, yang tidak salat sama sekali. Tetapi Iya, kondisi baik. ini yang lagi haid, lagi safar, lagi atau misal ada kesibukan acara, misal ya, tiba-tiba padahal ini tidak boleh ya. Misal ada acara harus kita pergi salat, tetapi tiba-tiba sudah terlewat waktu ini. Ini wajib qada. Hati-hati. Bukan tadi bilang Syekh tidak harus qada. Tidak, ini wajib qada. Tetapi yang ana bilang yang orang tidak dapat hidayah. Faham maksud saya? Yang bertahun-tahun tidak salat. Tamam? Yang masih imannya tidak bagus. Jazakallah khair Ustadz. Nah, Maaf, Allahu mau tanya lagi, Syekh. Jadi untuk yang sholat rawatib zuhur itu nggak ada rakaat keduanya ya, tahiyat keduanya tidak pakai ya? Kalau untuk asar tahiyat pertama tidak ada. tidak ada. Tapi kalau asar dan ba'da isya itu Ada sunnahnya seperti salat ada. asar dan seperti salat isya. Oke, ya baik Syekh. Terima kasih Syekh. Sama-sama, Allah barik fik ya. Terus ada lagi? Ya, silakan. Ayah Bunda yang mau bertanya. Di bawah. Ada? Ada, silakan. Ayah Bunda ada yang mau bertanya? Belum. Kalau tidak ada, cukup. Kalau tidak ada mungkin kita
Ini ya Syekh, kita akhiri kajian kita. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. Kita tutup dengan حياكم doa Syekh. الله. ها؟ Oh, ada Syekh ini. نعم. Cuman Syekh, bagaimana dengan sholat di kendaraan untuk sholat maghrib? Oh, untuk sholat wajib. والله صلاة واجب. صلاة واجب kendaraan mobil, motor, salat fardu yang kita bisa kontrol, yang kita bisa kontrol, yani maksudnya bisa kita berhentikan, tergantung kita, tidak boleh salatnya di dalam kendaraan. Tapi salat sunnah boleh, salat sunnah, qiyamul lail, witir boleh. Tetapi salat fardu dalam kendaraan yang kita tidak bisa kontrol, yang kita tidak bisa berhentikan, seperti pesawat misal, atau seperti kereta cepat, saya mau dari Bandung ke Yogyakarta misal, dan waktu asar dan zuhur akan terlewat karena akan masuk maghrib, boleh salat di dalam kereta, karena kita tidak bisa berhentikan kereta, bukan kita sendiri. Tetapi kalau kendaraan teman kita, sahabat kita pribadi, boleh kita turun berhenti di tengah jalan. Ju'ilat al-ardu masjidan wa tahura. Kita salat di jalan, tidak masalah. Min hadab qibla. Tamam? Jelas? Tadi ada suara atau tidak? Jelas ya. Jelas Syekh. Nah, flight, seperti tadi saya sampaikan, pesawat ya kita boleh kalau misal akan waktunya terlewat. Tamam? Baik Syekh. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Masya Allah. Ini siapa? Coba dengerin ngaji Syekh. Boleh. Surat Al-Fatihah. Masya Allah. Maryam طيب. تفضل. ayat 3. نعم يلا. Iznadak wa Rabbi Danya panjang kan? Masya Allah. Gimana Syekh? نداء خفية. ما شاء الله. ما شاء الله. cerdas, pintar. Semoga insya Allah menjadi hafizah. Amin. Dan tetap ya belajar mengaji sama ibu dan guru. Baik. Syekh? Nanti kita kasih dia kado mainan. Masya Allah. Siap. Tolong disampaikan di grup tadi adiknya siapa. Kirimkan alamatnya nanti. Kita bisa ke nomor Kang Apud ya. Insya Allah nanti kita kirimkan Syekh. Syekh, ini ada pertanyaan Syekh. Berkaitan tadi dengan sholat ba'da asar. Berarti sholat jenazah, sholat gerhana, atau sholat istikharah boleh dilaksanakan setelah asar? Boleh. Ini tidak ada khilaf karena salat darurat ini. Masuk salat darurat. Termasuk di madhab Syafi'i juga boleh. Tidak masalah insyaallah. Baik, boleh berarti ya. Nah, boleh.
Nah, ada yang mau tanya tadi? Saya mau Assalamualaikum, saya izin bertanya. Tafadhali. Baik, menyambung yang tadi yang sholat di kendaraan, sholat wajib. Mohon maaf tadi saya belum terlalu jelas untuk apa namanya tata caranya. Apakah tetap harus pas kan ada yang bilang ketika takbiratul ihram tetap harus berdiri gitu walaupun apa namanya sedang sakit atau walaupun misalnya di kendaraan ada yang bilang seperti itu. Nah, Kemudian apakah nanti ketika sampai di tujuan apakah harus diulang untuk sholatnya atau bagaimana? Mohon dijelaskan. kalau Terima kita kasih. sampai tujuan dan waktu salat masih ada, masih belum selesai, ya harus kita salat dengan benar. Tetapi kalau waktu kita melaksanakan, hati-hati ya, dan ghalabatul dhann, perkiraan kita, perkiraan kita tidak akan dapatinnya, tidak harus kita ulang. Cukup yang tadi di kendaraan. Karena misal kadang ada orang bilang, ya udah saya di kendaraan, dia 20 menit misal macet atau apa, nanti dia sampai, ya udah anak udah salat. Tidak. Itu menjadi bercandaan. Tetapi soal apakah rakaat pertama berdiri atau tidak, secara umum maupun kita dalam kendaraan atau sakit atau apa, salat ini sebisa kita. Selama dimungkinkan saya bisa berdiri, silakan berdiri. Yani di dalam mobil tidak bisa berdiri, ya udah duduk. Tapi di kereta anak merasa bisa berdiri, bisa sedikit ruku, tapi tidak bisa sujud, ya udah duduk di kursi. Kadang orang sakit pun langsung dia salat, semua salatnya di kursi. Bukan harus atau tidak. Ini memang salah. Kalau fardu, bisa ruku, bisa berdiri, silakan berdiri. Tidak bisa berdiri, duduk. Capek, duduk. Bisa misal ruku, silakan ruku. Bisa sujud, silakan. Tidak bisa berdiri sama sekali, bisa kita salat di mata pun. Kalau kita lagi di kasur di rumah sakit dan tidak bisa berdiri, tidak bisa ruku, bisa salat dengan mata pun bisa. Yani maksudnya secara umum kita lakukan apa yang kita bisa, bukan langsung duduk. Oke, baik. Terima kasih, Syekh. Allahu a'lam. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau bertanya? Masih ada waktu ya? Masih Bun. Ya, kaitan dengan tadi ya, sholat di kendaraan. Tadi kan kalau yang Anda bisa simpulkan ketika kita mengendarai alat transportasi yang kita kuasai, berarti berhenti. Mencari tempat untuk sholat. Bisa. Nah, kecuali memang alat transportasinya itu di luar kuasa kita, seperti pesawat atau kereta ya. Sah. Nah, yang jadi pertanyaan, ketika di dua alat transportasi ini, bagaimana dengan kaitannya istilah hurmatil waktu? Kayak gimana? Ya, maksudnya ketika waktu sudah datang, kita sholat di pesawat, tapi ketika sudah landing gitu ya, dan masih ada waktu, akhirnya kita sholat, begitukah? Ada istilah hurmatil waktu kan ya, Zahya? Nah, maksudnya kalau pesawat misal, kita tahu kapan kita akan berangkat dan kapan kita sampai. Sah? Jadi kalau kita misal turun, kita tahu akan sampai, kita ghalabatul dhann 70% rata-rata pada waktu, tepat waktu. Kalau misal kita sampai dan masih belum masuk waktu azan, ya udah langsung habis pesawat, kita selesai, bisa hitungan kita, bisa salat. Kereta pun sama, ana merasa juga kalau ada tulisan akan berangkat jam sekian dan tiba jam sekian. Ana merasa semua kendaraan yang kita tidak kuasai, waktunya sudah ditentukan. Berangkat jam berapa, tiba jam berapa. Tetapi kalau yang kita, yani ini yang tidak tahu kapan atau tidak, yang lebih afdal kita turun dari mobil. Faham maksud saya? Iya. Benar ya, kalau tujuan ke pesawat biasanya kita tahu, benar? Iya, benar. Cuma kadang tadi itu misal ternyata sampainya itu di akhir waktu. Nah, maksudnya hurmatil waktu tuh ketika tiba waktu sholat, kita lakukan itu aja di pesawat gitu. Nah. Jadi double, benar nggak?
Tidak, maksudnya hurmatul waktu yang di awal waktu maksudnya. Ana faham Iya. sekarang. Tidak masalah. Yani kalau kita dapatinnya di akhir waktu tidak masalah. Karena itu bukan hal yang biasa ya. Kita bukan selalu dengan kendaraan. Karena di sini bukan bukan hurmatul waqt, rukun-rukun, hayatul arkan, gimana cara ruku', sujud, berdiri atau apa lebih lengkap ketika kita di tempat sholat. Di akhir di tempat salat normal. Iya, makasih. Naam, ada pertanyaan? Irfan tadi nih. Ini ada pertanyaan lagi, Syekh. Syafan Tafadhal. tadi kan katanya kalau sholat jenazah atau sholat gerhana boleh pada asar karena darurat. Tapi untuk mengqadha sholat yang pernah ditinggal, apakah juga boleh Naam, boleh. saat pada asar? Boleh ya, Boleh. Syekh? Boleh. Baik. Boleh banget. Ini Baik. wajib, salat wajib. Bukan boleh atau tidak harus itu. Bukan boleh, enggak, harus. Ingatnya. Baik. Siap, Syekh. Ada lagi yang mau bertanya ya, Bunda? Kalau emang tidak, kita tutup dengan doa ya, Syekh. نعم اللهم يا ربنا ويا إلهنا في هذه الليلة المباركة اللهم يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا يا ربنا يا عليم يا رحيم اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأسعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Jazakallah, Syekh sudah ada bersama kita. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan dan kelancaran dalam aktivitas antum dan kita doakan. Dan terima kasih kepada Ayah Bunda yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf apabila kurang maksimal karena memang ada kendala sinyal dan lain-lain. Tapi insya Allah bagi yang mau mengulang mendengarkan kembali, insya Allah kita akan tampilkan di YouTube. Nanti linknya akan disampaikan di grup. Baik, kita sama-sama tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh di chat ke saya ya, Bun. Yang anak tadi mudah-mudahan kita bisa kirimkan hadiah. Baik, terima kasih Ayah Bunda yang sudah hadir. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa mengikuti kelas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi